Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya ya guys, agar admin makin semangat lagi bikin videonya. Terima kasih banyak. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimanakah kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan menceritakan manhwa baru yang berjudul The Invisible at the East. Dan ini adalah video part yang pertama. Bagaimanakah keseruan dari cerita manhwa ini? Silahkan kalian simak baik-baik video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Pada awal mula cerita manhwa ini, kita diperlihatkan sosok dari pemimpin kultus demon, seseorang dengan kecerdasan dan kemampuan bela diri yang luar biasa. Seniman bela diri yang kekuatannya mampu membunuh 10.000 pasukan dalam sekejap saja. Ketua dari kultus bulan merah generasi keempat, dia bernama Dongfang Bubai. Kekuatannya bahkan dapat membelah gunung dan lautan, bahkan membuat langit menjadi runtuh. Dan itu bukanlah hanya sekedar majas peribahasa saja. Namun pada hari di mana ia akan menyatukan seluruh dunia dengan kekuatannya, dia diserang secara besar-besaran oleh aliansi pemberontak dari sekte ortodoks. Dongfang Bubai melakukan kesalahan karena telah mengirimkan seluruh pasukannya untuk menyerang musuh. Dongfang diserbu dengan membabi buta oleh pasukan pemberontak yang telah mempelajari tentang kelemahan pemimpin dari sekte demon tersebut. Namun lihatlah, meski begitu, dirinya masih mampu melakukan perlawanan terhadap ratusan ribu pasukan warrior dari sekte ortodoks. Pasukan sekte ortodoks berhasil menumbangkan Dongfang dengan usaha keras mereka, dan iblis itu telah terluka parah saat ini. Namun Dongfang masih bisa bangkit kembali, bahkan setelah menerima serangan yang sangat banyak dari mereka. Karena kalian telah menginjakkan kaki kotor kalian ke kuil agung ini, aku akan membuat kalian membayarnya, ucap Dongfang kepada mereka semua. Dia kemudian mencabut pedang yang menusuk tubuhnya, lalu kemudian menguraikan rambut panjangnya itu. Para pasukan sekte ortodoks sungguh tidak menyangka wajah Dongfang bukanlah seperti orang yang telah berusia 80 tahun. Pedang ternama yang digunakan oleh pasukan ortodoks dalam sekejap menjadi abu di tangan Dongfang. Mereka mulai frustasi dan terkejut melihat Dongfang masih bisa bertahan dan bangkit kembali. Seorang pria bernama Ling Hutian kemudian maju dan meminta izin kepada para senior untuk membunuh iblis Dongfang dengan tangannya sendiri. Mereka mencoba menghalangi keinginan Ling Hutian karena Ling Hutian telah kehilangan pedang dan menderita banyak luka dalam. Ling Hutian tetap bersikeras untuk memusnahkan Dongfang di sana. Dia begitu percaya diri dengan ilmu pedangnya. Ling Hutian menyebut kalau Dongfang telah banyak menyerang sekte dan membunuh banyak manusia. Kita tidak akan bisa hidup di langit yang sama lagi, walau hanya sehari saja, ucapnya dengan tegas kepada Dongfang. Dongfang kemudian bertanya, memangnya siapa yang membuat langit ini? Dongfang kemudian melakukan sesuatu dan menghadap ke atas langit. Tiba-tiba, para pasukan sekte ortodoks berteriak kesakitan seakan-akan ada suara yang sudah membuat mereka sakit kepala. Kekuatan yang sangat luar biasa itu membuat para pasukan ortodoks mulai berjatuhan. Dongfang terus saja melakukan transmisi suara seakan-akan ia sedang membaca mantra dan berkomunikasi dengan makhluk lain. Di sisi lain, para pasukan ortodoks semakin menderita hingga mengeluarkan darah. Mereka berteriak meminta tolong. Rasa sakit yang sangat luar biasa membunuh mereka secara perlahan. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari rasa sakit ini semua hanyalah dengan kematian. Para pasukan mulai melakukan bunuh diri. Satu persatu mereka melakukan hal yang menyakitkan bagi diri mereka sendiri.
Pemandangan pertumpahan darah yang tak pernah terbayangkan sebelumnya telah terjadi di sana. Dalam sekejap saja, seluruh pasukan dari pemberontak itu mati dalam sekejap. Hanya tersisa satu orang saja, yaitu Ling Hutian. Itu pun dia merasa gemetar dan tak bisa bergerak sama sekali. Dongfang sengaja mengecualikan Ling Hutian dari skill iblis tersebut. Dongfang mengaku kalau dirinya melakukan ini bukanlah untuk mencari tahu rahasia dari sekte ortodoks, melainkan atas dasar karena ia suka dengan apa yang ia lakukan. Dongfang sengaja tidak membunuh Ling Hutian karena ia menyukai wajah dan tubuh dari kesatria tersebut. Dongfang kemudian meletakkan tangannya di kepala Ling Hutian. Ling Hutian teringat kembali dengan istrinya yang bernama Yerin yang tengah hamil tua. Dia sudah berencana untuk melatih seni bela diri kepada anaknya dan membangun sekte Monhua yang sudah dihancurkan oleh demon. Akan tetapi semua itu hanyalah mimpi, ucap Ling Hutian di dalam hatinya. Dongfang mengambil pedang namun dia tidak berniat untuk membunuh Ling Hutian, melainkan Dongfang memenggal lehernya sendiri. Entah apa yang terjadi. Sejak saat itu, kabar tentang pemimpin kultus demon generasi keempat yang dikenal sebagai Heavenly Demon telah mati dan dikalahkan oleh Ling Hutian. Rumornya menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Kematian pemimpin kultus demon itu membuat kestabilan dan perdamaian di dunia Murim. Era itu kemudian disebut dengan Dinasti Ming. Kita kemudian diperlihatkan scenes di mana seorang pria telah terikat tanpa busana di sebuah tempat yang gelap. Ternyata pria itu akan dikebiri oleh seorang kakek tua, entah siapa dia. Namun ternyata itu semua hanyalah mimpi dari seorang pria yang merupakan anak dari Ling Hutian. Bocah itu bernama Ling Hujung, putra dari sang pahlawan dunia. Ternyata itu adalah mimpi kesekian kalinya yang telah ia temui saat tidur. Jaisong yang merupakan senior tertua saat ini setelah sekte Manhua dibangun kembali, meminta agar Ling Hujung beristirahat dengan tenang. Singkat cerita, sudah 14 tahun berlalu semenjak sang pahlawan Ling Hutian meninggal dunia sebagai seorang yang membunuh ketua sekte demon. Singkat cerita, sudah 14 tahun berlalu semenjak sang pahlawan Ling Hutian meninggal dunia sebagai seorang yang telah membunuh ketua sekte demon. Hari ini, para generasi baru sekte Manhua akan memulai pelatihan mereka lagi. Jaisung meminta putra dari Ling Hutian untuk bertahan di sana terlebih dahulu karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Senior Jung yang bernama Cheng Yum menyemangati juniornya itu di sana. Meski Cheng Yum adalah murid terkuat saat ini, namun dia menunjukkan kerendahan hatinya kepada para junior. Jaisung bertanya tentang mimpi apa yang dialami oleh Jung akhir-akhir ini. Jung sama sekali tidak ingin memberitahu siapa-siapa tentang mimpi yang ia alami karena itu sungguh memalukan. Beruntung Jaisung tidak melanjutkan pertanyaannya itu. Jaisung mulai termenung. Ia memikirkan tentang sekte ortodoks yang mengkhianati sekte Monhua saat diambang kehancuran. Saat sekte Monhua diambang kehancuran, apa yang dilakukan oleh 9 sekte besar lainnya? Padahal 9 sekte itu telah melakukan janji untuk menjalani kehidupan bersama-sama. Karena masalah terbaru inilah, Jaisung sangat berharap Ling Hujung bisa menjadi kuat seperti sang ayah demi membangun kembali sekte Monhua. Setelah melalui kegiatan latihan hari ini, Jaisung memberikan informasi bahwa latihan tanding sore ini dibatalkan. Sebagai gantinya, besok mereka akan melakukan banyak pertarungan. Jadi hari ini mereka akan belajar Six Harmonies, teknik kultivasi dasar dari sekte Monhua. Jaisung memberikan contoh kepada murid-muridnya untuk melakukan teknik dasar kultivasi tersebut. Para murid-murid juga meniru gerakan dan melakukan gerakan sesuai arahan dari Jaisung. Jaisung meminta mereka semua untuk melakukan teknik pernapasan dan mengulanginya sebanyak 30 kali. Jaisung melihat kepada Cheng Yum yang nampak lebih baik dari murid lainnya. Jaisung bahkan mengakui kalau Cheng Yum lebih hebat darinya di waktu muda dulu.
Sedangkan yang lainnya bahkan tidak menunjukkan progres sama sekali. Namun apa yang terjadi? Jaisung terkejut merasakan kultivasi yang sangat kuat di sana. Ternyata kekuatan itu berasal dari Ling Hujiong yang nampak sangat berkonsentrasi. Aura-aura Qi yang keluar mulai menyelimuti area sekitar tubuhnya. Mereka sangat terkejut melihat kehebatan dari Ling Hujiong. Padahal selama ini Ling Hujiong adalah anak paling tidak berbakat dan paling lemah di sekte Manhua. Jaisung berteriak dan memerintahkan kepada Ling Hujiong untuk segera berhenti. Ling Hujiong kemudian berhenti dan bingung melihat semua mata tertuju padanya. Rekan-rekannya bertanya kepada Jiong bagaimana cara dia melakukan teknik kultivasi Manhua seperti itu. Anehnya, Jiong pun tak menyadari dengan apa yang telah ia lakukan. Dia bertanya apakah benar dirinya telah melakukan seks harmonis dengan sempurna. Waktu istirahat telah tiba. Teman-teman Jiong terus saja mencari informasi bagaimana Jiong melakukan teknik itu dengan sempurna. Dia merasa kalau dirinya kehilangan kesadaran ketika disuruh untuk melakukan teknik pernapasan. Namun sebelum ia tersadar kembali, Ling Hujiong merasa kalau ia sedang duduk di singgasana dan mendapat serangan dari banyak orang. Sins kemudian memperlihatkan ruangan master dari sekte Manhua saat ini. Kalau Jaisung terlambat sedikit saja, anak itu bisa saja dalam masalah. Master Seyom menyebut kalau Jaisung telah menyelamatkan nyawa Ling Hujiong hari ini. Ketika tenaga dalam berlimpahan dari pusat energinya, maka akan terjadi deviasi Qi dan membuat tubuh seseorang meledak. Master merasa kalau energi yang ada pada tubuh Ling Hujiong tadi setara dengan Qi dari ketua sekte. Jiong terlahir dengan pusat energi yang sangat kecil. Jangankan membandingkan dengan warrior, membandingkannya dengan manusia biasa pun sangatlah sulit. Sebelum ibu dari Jiong meninggal dunia, Master telah berjanji untuk melindungi anaknya itu dari kultus demon. Tapi apa yang akan terjadi setelah Master mati nantinya? Dengan bakat dan kelemahannya saat ini, jangankan kultus demon, dia akan mati dengan mudah di tangan 9 sekte di dunia ini. Master Seyom ingin sekte Manhua melepas Ling Hujiong agar dia selamat dari pertarungan sekte. Para musuh tidak akan menyentuh orang yang telah meninggalkan dunia murim. Itu mungkin yang terbaik untuknya, ucap Master. Jaisung kemudian pamit dan akan segera pergi dari sana. Keesokan harinya, para murid sekte Manhua telah siap dengan kegiatan hari ini. Hari ini adalah ujian kekuatan yang dilakukan 1 kali dalam setahun. Setelah bubar, lagi-lagi Jaisung sang senior memanggil Ling Hujiong yang membuat rekan-rekannya yang lain merasa iri. Karena Ling Hujiong selalu mendapatkan perhatian khusus dari murid tertua itu. Karena Ling Hujiong yang selalu mendapatkan perhatian khusus dari tertua sekte Manhua itu. Jaisung meminta agar Ling Hujiong pergi dan meninggalkan sekte Manhua karena dia tidak mempunyai bakat sama sekali dalam pertarungan. Jiong pun terkejut bukan main. Ia tak mengerti kenapa tiba-tiba kakak seniornya itu mengatakan hal tersebut. Jiong tetap bersikeras berada di sana. Dia memiliki alasan kenapa dia harus berada di tempat itu, karena untuk mengikuti jejak sang ayah. Jaisung memuji kecerdasan Jiong yang dapat mengingat pelajaran hanya dengan 1 kali baca saja. Oleh karena itulah, Jaisung menyarankan agar Jiong fokus pada pendidikan dan menaikkan namanya melalui jalur prestasi di pemerintahan. Jiong tentu sangat senang karena ia mendapatkan saran dan perhatian dari Jaisung. Namun ia meminta izin untuk tetap mengikuti ujian hari ini. Dia bahkan berkata kalau dirinya sama sekali tidak tertarik dengan dunia pemerintahan. Aku ingin mengikuti jejak ayahku dan menjadi orang yang kuat, ucapnya dengan tegas. Singkat cerita, waktu ujian kemudian telah tiba. Evaluasi tahunan yang akan diadakan untuk melihat calon seniman bela diri berbakat yang akan memimpin sekte Manhua di masa yang akan datang. Semua murid begitu bersemangat untuk membuktikan kekuatan mereka hari ini. Jaisung kemudian mengumumkan nama-nama yang segera naik ke atas panggung tanpa menghiraukan peringkat kekuatan mereka. Saat Jaisung mengumumkan nama terakhir yang akan dipanggil, Master kemudian terbang dan menghampirinya.
Master kemudian memanggil nama Ling Hojong untuk naik ke arena. Teman-temannya pun terkejut dengan keputusan dari Master tersebut. Ada sesuatu yang direncanakan oleh Master, dan dia ingin melihat sejauh mana kemampuan Jung saat ini. Siapa sangka Master memilihkan lawan untuk Jung, dan orang itu adalah Cheng Yum, murid paling berbakat saat ini. Siapa sangka murid paling tidak berbakat akan dihadapkan dengan murid terbaik di sekte Monhua. Tentu saja pertarungan akan berjalan miring. Jung tidak gentar sama sekali. Setidaknya ia bertekad untuk memberikan satu pukulan kepada kakak seperguruannya itu. Di sisi lain, Cheng Yum merasa kesal melihat Jung yang seakan-akan tidak takut menghadapi dirinya. Pertarungan pun akan segera dimulai. Cheng Yum mulai mengeluarkan amarahnya. Ia sangat iri dengan Ling Hojong, anak dari seorang pahlawan, sedangkan dirinya hanya berasal dari keluarga miskin. Cheng Yum mulai memperlihatkan aksinya. Dengan cepat ia bergerak menyerang ke arah Jung di sana. Dalam suatu momen, Jung hampir saja terkena tendangan maut dari seorang Cheng Yum. Namun Cheng Yum juga terus saja melayangkan serangannya kepada Jung. Pukulan bertubi-tubi dengan skill yang disebut Dual Shadow Fist. Serangan kuat dan cepat dilancarkannya. Ling Hojong yang hanya bisa bertahan mulai kewalahan dan mendapatkan luka goresan di tangannya. Serangan brutal terus saja dilancarkan oleh Cheng Yum. Dia membenci anak pahlawan itu sejak dulu. Setiap ia melihat Jung, seakan-akan dia melihat orang kaya yang telah memukuli orang tuanya hingga mati. Cheng Yum berhasil menendang Jung dengan telak. Cheng Yum berhasil menendang Jung dengan telak di bagian tubuhnya. Nampak Ling Hojong terlempar jauh setelah terkena serangan tersebut. Cheng Yum melompat ke atas dan bersiap untuk menyerangnya lagi. Sungguh Jae-sung dan Master merasakan niat membunuh dari setiap serangan yang dilancarkan oleh Cheng Yum. Ling Hojong terkena serangan Shadow Fist di bagian dadanya, lalu kemudian terlempar jauh tanpa bisa memberikan perlawanan sedikit pun. Ling Hojong akhirnya tumbang dan tak bergerak sama sekali. Jae-sung dengan cepat menghampiri anak muridnya itu. Jae-sung memandang dengan tatapan yang tajam kepada Cheng Yum. Cheng Yum mengaku kalau ia hanya menggunakan kekuatan latihan bertarung. Ling Hojong mengeluarkan darah yang sangat banyak dari mulutnya, pertanda ia mendapatkan luka yang sangat parah di dalam tubuhnya. Jae-sung dengan cepat mengambil pil obat yang ada di sakunya demi keselamatan Ling Hojong. Namun apa yang terjadi? Ling Hojong sadar kembali. Ia membuka matanya sembari berkata, "Apa yang kau lakukan?" ucapnya. Nampak raut wajah dari Ling Hojong berubah seketika. Ling Hojong menunjukkan raut wajah bingungnya. "Di manakah aku berada saat ini?" tanya Ling Hojong kepada orang-orang yang ada di sana. Dia seakan-akan menjadi orang lain setelah tersadar kembali. Orang-orang mengira kalau dia telah kehilangan ingatannya setelah dihajar habis-habisan oleh Cheng Yum. Namun ternyata sosok yang sadar di dalam diri Jung adalah sang Invisible of the East, Dongfang Bubai. Dia kemudian mendengar kalau nama dari tubuh yang ia tempati saat ini adalah Ling Hojong, bukan Ling Hutian. Rencana Dongfang adalah mengambil alih tubuh Ling Hutian saat dulu. Namun anehnya, dia malah tersadar di tubuh sang anak. Jae-sung mengajaknya untuk segera turun panggung karena telah kalah dalam pertarungan. Namun Dongfang yang agung tidak akan menerima kekalahan begitu saja. Ia akan melanjutkan pertarungannya. Gerakannya bahkan lebih lincah daripada sebelumnya, karena saat ini Dongfang sang Raja Iblis Demon yang telah bangun di dalam tubuh anak itu. Cheng Yum meminta maaf karena telah menghajarnya sebelumnya. Dia mengaku tak bisa mengendalikan kekuatannya. "Aku takut kau akan tersakiti jika kita melanjutkan pertarungan ini," ucap Cheng Yum kepada Ling Hojong. Ling Hojong kemudian menerima permintaan maaf. Namun ia mengaku skill dari kakak seniornya itu juga tidak terlalu melukainya. Merasa diremehkan, Cheng Yum mulai menunjukkan kekesalannya lagi. "Bagaimana jika kau gunakan saja seni bela diri yang kau sembunyikan itu?" Ling Hojong membongkar rahasia Gong Yum yang telah mempelajari teknik Essence Fist.
Jae-sung sangat marah karena teknik itu tidak boleh dipelajari oleh murid sekte Manhwa sebelum mendapatkan izin. Chongyum mengaku kalau dia hanya kebetulan melihat Jae-sung latihan dan akhirnya melakukan gerakan seperti apa yang ia lihat itu. Master kemudian memberikan izin kepadanya dan memaafkan kesalahan Chongyum. Izin itu diberikan 1 kali pada pertarungan kali ini. Ling Hojung meminta Jae-sung untuk segera turun dan ia mengaku kalau dia akan menyelesaikan ini dengan cepat. Tentu saja Chongyum semakin marah merasa diremehkan oleh anak tak berguna itu. Pertarungan pun telah dilanjutkan kembali. Jung menggerakkan tangannya mempersilahkan lawannya untuk menyerangnya terlebih dahulu. Chongyum bergerak dengan sangat cepat menyerang Jung di sana. Saking cepatnya, dia terlihat menghilang dari arena. Rupanya saat ini Chongyum sedang berada di udara dan akan melancarkan pukulan dari atas sana. Pukulan yang sangat serius itu bisa saja membunuh orang lain. Namun hanya dengan sedikit pergerakan, Jung berhasil menghindarinya dengan sangat mudah. Tentu saja Chongyum terkejut kenapa bisa Jung menghindari teknik itu. Ling Hojung kemudian menendang alat vital Chongyum di sana dan membuatnya terjatuh kesakitan. Sungguh itu adalah sebuah hinaan kepada Chongyum, sang murid paling berbakat di sekte Manhwa. Dia kemudian mulai menyerang secara membabi buta. Akan tetapi Jung dapat menghindari semua serangan itu dengan sangat mudahnya, bahkan tangannya masih berada di punggungnya. Dalam suatu momen, Jung menangkap tangan dari Chongyum yang terus menyerangnya. Ia kemudian mengolok-olok Chongyum dengan wajah yang sangat lucu. Jung berhasil melancarkan serangan kepadanya. Serangan itu bahkan membuat lawannya terlempar jauh. Master dari para senior pun terkejut melihat kejadian yang ada di depan mereka. Chongyum semakin kesal dan mulai kewalahan menghadapi Ling Hojung. Ling Hojung berkata, "Mohon maaf, aku sudah berusaha mengendalikan tenagaku sekuat mungkin. Tapi aku tidak bisa mengendalikannya sehingga membuat kau tersakiti," ucapnya membalas hinaan sebelumnya. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Serangan kuat seperti apa yang akan dilakukan oleh Chongyum, si murid paling kuat di sekte Manhwa. Tentu saja cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita manhwa pada video kali ini? Apakah sangat layak untuk kita lanjutkan atau kita skip saja alur cerita manhwa ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.